kreatif dan juga unik. Bincang santai yang bikin nyentrik, hanya bersama kami. Bu Rasa bukan acara biasa. Bu Rasa bukan acara biasa. Wih, kayak keren juga orang Pak pidato ini, Le. Bagaimana, Le? Dewan juri yang terhormat. Oh, kayaknya bagus di tes ini. Siapa tahu bisa jadi orang yang pidato hebat juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakak. Bab, kau nyerang nggak? Biasa, Kak, latihan-latihan pidato. Mau ikut lomba kau? Tidak, kamu ikut safari Ramadan zaman 2, Le. Wih, Jadi bukan begitu caranya sini, diajarin deh. iya, Kak. Bagaimana kata itu? Coba nonton dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gampang saja ini. Bagaimana kata, Kak? Jadi dia itu berdiri dulu kau kan? Iya. Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sambil senyum. Bagus itu. Itu baru itu. Tapi kalau saya lihat kayak Kakak tadi macam orang kampanye, Le, Kak. Bukan orang pidato begitu Oh, itu. kau ini, Bang, kau ini merendahkan. Oh. Tapi serius, Kak, kayak orang kampanye tadi. Begitu, saya pernah juga ikut lomba lalu, SD. Oh, lomba begitu, pidato di rumah sana. Di rumah di kaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak dong. Beribut sekali. Latihan, Iya, Pak, begitu latihan. lah, Pak. Hei, dari tetangga sana, bayangkan saya ini di apartemen yang tingginya 95 dari bawah. Hah? Tadi dengar sampai di lantai bawah, assalamualaikum, assalamualaikum. Maaf, Pak. Latihan mau ikut lomba kata Pak. Lomba apa juga kau tolak Tidak juga? mau ikut tim safari Ramadan, Pak. Jadi kita latihan-latihan memang supaya nanti tampil Beda. maksimal. Kalau Iya. di masjid itu ceramah. Kalau Oh, kau gitu. dulu Pak. Oh, iya. siap. Kalau itu yang kau nonton tadi itu namanya MSQ. Aduh. Tidak, Pak. Tadi pidato ya? Iya. Pidato. Nah, kalau di masjid kau nanti ceramah itu. Jangan bantah. Salut pemandangan dulu. Asik. Weh, kita ini kan ada di gedung tertinggi di Kota Palu. Betul, Pak. Betul. Ini apartemennya kita ini ada di gedung lantai 94. Tapi kita ada di lantai 95. Wih. Di atasnya lagi kita ini. Jadi Berarti, Pak. Tepuk tangan. Sudah, tepuk tangan. Sudah. Berarti, Pak, ini kita kalahkan ini hotel-hotel terbesar di Palu ini, Pak. Apa? Sisbel, Terus Bel. Apa lagi? Grancia, Grancia. Aduh, kalah berarti ini. Jatuh maksudnya ada orang. Masih kita. Tapi tunggu dulu. Saya dengar kamu tadi assalamualaikum, saya teringat berapa puluh tahun yang lalu. Kenapa itu? Saya dulu pernah. Apa itu? Begitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan rumahnya orang. Mau pasier. Cari uang, Cari uang. Kan Ramadan, Masya Allah. Masya Allah. Ramadan mutajannah barakat. Kau ketawa dia Iya, Pak. begitu Dan ketawa-ketawa. kita bulan Ramadan harus bahagia, Pak. Cerah. Iya dong. Tapi kita mau sapa-sapa dulu pemirsa yang ada di rumah ya. Yang mungkin sudah Ramadan keberapa ini, kalau dihitung-hitung ini sudah tidak terhitung. Ini burasanya kita dari Ramadan pertama sampai Ramadan hari ini tidak laku-laku ini. Ya. Tidak tahu kenapa ini burasa tidak laku-laku. Tapi kayaknya ini bintang tamu yang mau datang sebentar, dia ini paling suka dengan burasa. Oh, begitu, Pak ya. Paling suka. Dia kalau makan burasa daunnya habis. Isinya, Pak. Kambing darah. Iya, jadi sebentar akan ada bintang tamu, tapi sebelum kita panggil bintang tamunya kita, ya, kita mau sapa-sapa pemirsa yang ada di rumah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dijawab salam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Zoom kita, bekerja kameramen, jangan tidur. Senang sekali ya, alhamdulillah hari ini kami bisa menyapa kembali teman-teman semua pecinta Burasa, pembeli Burasa yang ada di rumah, dan juga tentunya di program Burasa kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang kita akan ulik. Asik. Kita akan cari tahu siapa dia sebenarnya di balik topengnya. Bersama saya Muhammad Rivaldi. Saya Kasih Muhammad. bagus. Oke. Siap. Kasih bagus. Oke. Ini sudah episode keberapa? Oke. Tidak tahu. Oke. Siapa kedua? Oke. Ngana. Siap. Saya Muhammad Farhat. Ulang. Oke, siap. Bersama saya Muhammad Rivaldi. Saya Muhammad Farhat. Saya Rangga Rahmatul. Sana dilihat ya, kamera. Oh, iya. Gitu kan. Tidak apa-apa. Ini kan episode kita sudah ke episode berapa puluh ya? Alhamdulillah. Banyak, Pak. Sudah lama tidak Sudah. syuting video. Iya, kita- Jadi lupa-lupa sudah. Kau yang sudah lama, kita orang sering syuting video. Asik. Aja begitu, ditahu orang nanti kita sudah lama tidak syuting. Ya, hari ini kami bertiga kembali akan menjajahkan Burasa kami dengan harga yang cukup sultan, fantastik. Satu begini biasanya dijual berapa? 5.000, Pak. 5.000. Kalau kita beda. Satu begini pemirsa 50.000. Karena DP isi ini langsung dari beras Taiwan. Dia ambil dari Taiwan DP beras. Talinya dari Jepang. Tali Jepang memang. Oh, saya paham, Pak. DP daun pisang dari belakang Mandua. Jadi mahal. Jadi ngomong-ngomong pemirsa, terkait dengan apa yang dipraktekkan oleh dua asisten saya ini, ya, terkait dengan pidato, ceramah, MSQ, ya, bagaimana akhirnya bisa belajar dan mahir dalam retorika. Kali ini saya mau telepon teman saya dulu. Teman saya ini nenek moyangnya MSQ. Sejak dia lahir, dia oeng-oeng sebanada. Oeng, gitu. Masya Allah. Saya telepon dulu dia. Namanya Nur Intan. Nur Intan, Pak. Halo? Halo. Selamat apa ini? Selamat ulang tahun. Salam ya Allah. Masya Allah. Ibu Ain dan? Iya. Boleh dan ke apartemennya Torang? Mau apa sih? Hah? Ada ini Burasa mau dimakan ini Lea. Ya Allah, yang penting ada DP dada. Tenang, bukan semua utada ada ini, tulah-tulahnya ada semua. Kemari. Oke, Torang tunggu. Naik lift, jangan naik tangga lama sampai. Mau terbang. Oh, terbang, oke. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dia ini datang, kamu belajar sama dia, saya jamin. Jamin apa, Pak? Teh tahu. Nah, pemirsa, kita menunggu bintang tamu kita. Dia ini adalah seorang yang mahir dalam ilmu pidato, ceramah, retorika, dan lain-lain. Langsung saja kita panggil dan kita sambut bersama. Ini dia kehadiran dari Ibu Nur Ain Ahmadi. Masya Allah, tabarakallah. Selamat hari Lebaran. Belum. Silakan duduk Ibu. Masya Allah. Di Iya. apartemen ketinggiannya kita ini. Ini kami alhamdulillah, kalau 2 tahun yang lalu kan studio kita kan lesehan, ya. Alhamdulillah setelah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah, kita mendapatkan akhirnya gedung yang sangat luar biasa ini. Boleh kalau tidak mampu dada-dada di jendela. Jadi ini ceritanya jendela. Iya. Saya sempat tidak bisa dada-dada. Totofore, teman-teman. Teman-teman YouTube tahu Totofore? Totofore itu gemetar. Begitu DP bahasa gemetar. Jadi sengaja kita kasih kaca buram supaya orang yang Totofore tadi tidak terlalu anxiety. Bu, anxiety tentu penyakit lagi ya. Ibu Ain apa kabar? Alhamdulillah. Iya, pakai ini Bu Ain. Iya, biar kedengaran semua sejagat raya suaranya Ibu Ain. Ibu Ain sekarang sibuk apa Ibu Ain? Sibuk di staf Teuman 2 Kota Palu. Sambil melatih anak-anak kalau ada yang mau dilatih. Melatih apa itu Ibu? Pacuan kuda. Melatih untuk persiapan MTQ di cabang
Syarhil Quran. Masya Allah. Kalau sebelum menghadapi bulan Ramadan itu melatih untuk tim safari Iya. Ramadan dan Amalia Ramadan. Berarti memang kesibukan Ibu Ain selain menjadi seorang tenaga kependidikan ya, bahasanya ya, Iya. di Mandua Kota Palu, juga sibuk di ranah pelatihan dakwah bagi siswa-siswi Mandua Kota Palu saja atau boleh di luaran sana? Awalnya sebelum masuk di Mandua, saya melatih sekolah lain. Oke. Ada juga dari Mandice, pernah ada juga dari anak SD juga ada. Saya lupa. Anak SD? Ada, pernah ikut lomba pidato tapi saya lupa, sudah cukup lama. Nah, setelah masuk Mandua baru terfokus ke siswa-siswa Mandua. Oke. Dan tidak menerima siswa lain lagi? Menerima. Oh. Kalau ada yang meminta bantuan, Masya Allah, dilatih, ikhlas insya beramal, Allah. Masya Allah. Oh berarti namanya ibu ini di Kota Palu ini sudah tersebar luas Pak Ato. Siapa yang tidak tahu Nur Ain Al-Madali di Kota Palu? Kalau ada yang tidak tahu Ibu Nur Ain di Kota Palu, pemirsa, berarti kau belum kenalan. Betul. Iya. Betul Pak. Tapi saya rasa cuma orang-orang MTQ saja, itu pun sebagian. Kecuali Iya. kalau mereka sudah pernah berkecimpung di dunia MTQ, satu kali kenalan saja, insya Allah tidak akan dia lupakan saya. Masya Allah. Kayak kayak lagunya Arab, pandangan pertama awal aku berjumpa. Tederet. Tapi ngomong-ngomong Ibu Ain, kenapa tadi saya sempat singgung bahwa Ibu Ain ini adalah nenek moyangnya MSQ? Ya, karena hampir dilihat sejarah hidupnya Ibu Ain habis di arena MTQ. Ya. Ibu Ain mulai berkecimpung, mulai turun ke area MTQ dan kenal MTQ itu sejak umur berapa? Saya ikut awalnya tahun 95. Belum lahir kau. Belum ada Pak. Belum, kau juga belum Belum lahir. ada, Pak. Belum ada. Tahun 95 itu masih ikut cabang Muratal. Masya Muratal Allah. remaja. Tapi Mm-mm. memang basic orang tua, bapak saya mantan Kori. Beliau Oh. juga mantan Kori. MTQ juga. Ya, MTQ juga. Mm-mm. Sekarang beliau salah satu Dewan Hakim Senior di Kabupaten Banggai. Masya Allah. Ternyata berarti Bu Ain ini sudah MTQ itu sudah mendarah daging dari abahnya ya sampai ke beliau sekarang memegang terus itu. Berarti mulai terjun dari kecil ya? Ya, Dari kecil. Itu cabang lomba tartil dulu? Tartil. Muratal? Ya, dari tahun 95 ikut sekitar 6 kali juara kabupaten, karena saya pikir kalau di Muratal terus tidak ada perkembangannya. Ya. Jadi saya melihat peluang, mungkin ada peluang di cabang lain. Mm-mm. Makanya saya pindah ke cabang MSQ. Orang bilang coba-cobalah. Ya. Begitu dicoba di tahun 2003 ikut MSQ tingkat kabupaten dulu. MSQ tingkat provinsi. Ceritanya di situ mengganti orang yang Sari Tilawah enggak jadi. Iya. Berangkat ke provinsi waktu itu 2003 di Kabupaten Morowali. Nah, di situ alhamdulillah juara 1. Masya Allah. Nah, 2003 provinsi, 2004 kami diseleksi lagi di Kota Palu, seleksi seminggu, nanti setelah itu baru dikabari. Begitu dikabari, alhamdulillah saya terpilih sebagai salah satu peserta MSQ mewakili Sulawesi Tengah di Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Masya Allah. Berarti Ibu dari yang awalnya hanya coba-coba saja ini Bu? Ya, kalau MSQ hanya coba-coba. Yang penting yang dicoba bukan narkoba ya. Iya Bu. Tapi Ibu kalau boleh tahu Ibu kan pemirsa ini belum tahu itu MSQ apa itu bagaimana. Boleh dijelasin sedikit Bu MSQ itu bagaimana? MSQ itu Musabaqah Syarhil Quran yang di bidang pidato Islami.
atau lebih halusnya ceramah, tapi yang lebih yang punya retorika yang lebih keras begitu. Iya. Ceramah bisa saja ceramah halus, Santai. tapi kalau MSK nggak bisa. MSK sebenarnya dia punya ada tingkat kehalusannya, tapi kita dituntut untuk halus tapi harus tegas. Itu kalau MSK. Halus tapi tegas. Ya. Halus tapi tegas. Saya perlu contoh, ya. Seperti apa itu halus tapi tegas, Ibu Ain? Iya. Contohnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Tapi halus punya tapi ketegasan punya suara. ketegasan suara. Ya, Nah, untuk Ibu Ain sendiri, ini kan MSK ada 3 orang ya? ya. MSK itu ada 3, satu kelompok 3 orang. Ada pensyaranya, ada korinya, dan ada juga sari tilawanya. Ibu Ain spesialis apa nih? Awalnya saya spesialis. Awalnya turun, awalnya coba-coba, awalnya dicoba. Saya spesialis sari tilawah. Oh, sari tilawah. Sari tilawah, terus setelah ikut MTQ nasional itu kembali lagi ke daerah masing-masing, kembali lagi ke Muratal. Oke. Tapi begitu kembali ke Muratal, saya sudah mulai belajar melatih. MSK. Iya, jadi sambil saya ikut Muratal sambil melatih. Nah, melatih itu kita pelatih ini dituntut bukan cuma hanya ajar sari tilawah, tapi ajar semuanya segrup. Maka di situ pun saya belajar bagaimana caraku supaya jangan cuma sari tilawah, karena pensyarah itu juga penting. Iya. Maka di situ pun saya belajar dengan temanku yang segrup sama saya waktu ke nasional. Dia ajari sedikit, lalu kemudian belajar cara membuat konsep. Oke. Nah, di situ baru mulai dikembangkan. Saya pun kalau awal-awalnya melatih itu bukan hanya sekedar asal main buat konsep, asal melatih, oh yang penting kita lihat video, ikuti saja ini jadi. Tidak, karena saya pun harus belajar bahwa pensyarah itu seperti kita menyampaikan sesuatu, tapi sesuatu itu orang bisa pahami. Iya, Bukan hanya benar-benar. sekedar hadirin sekalian, marilah kita sama-sama. Tapi orang tidak memandang, tidak mendengar, memahami apa yang dia ucapkan. Iya, Hanya iya, dia iya. bilang, suaranya galak. Tapi yang dia ucapkan orang tidak Iya, paham. karena memang terkadang orang hanya mengandalkan hafalan, ya, hanya mengandalkan hafalan, lalu dari hafalan itu mereka sampaikan kepada orang yang mendengar. Namun kan kalau tidak disampaikan dengan cara retorika yang baik, dengan hati yang tulus, itu yang kurang kadang-kadang. Akhirnya penceramah ya dianggap angin lalu saja, dianggap orang yang berpidato itu sebagai ya sudah, setelah teksmu selesai ya apa yang ada di telinga para pendengar ya sampai di situ saja. Tapi Bu Ain mencoba untuk mengajarkan tidak hanya retorikanya, tapi bagaimana menyampaikan pesan itu sampai kepada audiens, para pendengar begitu. Dan memang teman-teman pembeli burasa yang ada di dunia ini, di dunia ini, ya, Ibu Ain ini sudah banyak sekali mencetak para generasi-generasi penerus MSK. Luar biasa, sebelum masuk di Mandua otomatis sudah banyak anunya ini para generasi-generasi hasil tangan hangatnya Ibu Ain. Tangan hangat. Ya. Bukan tangan dingin, Pak. Bukan tangan dingin, dia tangan hangat. Ya. Dan di Mandua pun banyak sekali akhirnya beliau mengukir prestasi di bidang MSK. Jadi hampir semua kalau kita bicara masalah MTQ, nama Mandua itu selalu menggaung, selalu menyala di arena MTQ. Luar biasa. Tidak hanya di Kota Palu, tapi juga di seluruh kabupaten. Ya, jadi memang ini kalau dibilang dedongkotnya, dedongkotnya lagi, MSK udah pas banget. Dan punya teman ya, yang juga muridnya Ibu Ain ya? Ya, punya teman Ya. kebetulan. Kayaknya kamu juga satu ya? Ya, kebetulan saya sendiri merupakan didikan langsung dari Ibu Nur Masya Ain. Allah. Masih belum. Dan Farhat akan mewakili Kabupaten Parigi Motong di MSK tingkat provinsi. MTQ tingkat provinsi MTQ tingkat provinsi. di Kabupaten Sigi, insya Allah. Masya Allah. Nah, mana kamera saya sebelah sini. Nah, kalau Farhat mewakili
Parigi Mautong. Kali ini saya mau ajak lagi 2 orang ya yang akan datang ke apartemen kita, juga hasil dari jari jemarinya Ibu Ain ya. Dia pahat baik-baik ini anak ya, dari yang tadi suaranya cempreng menjadi bulat, dari yang tadi tidak tahu retorika, tidak tahu panggung MTQ, sekarang sudah merajai panggung MTQ, akan mewakili Kota Palu kalau tidak salah ya. Ya. Ke tingkat provinsi juga yang ada di Poso Parigi nanti. Di Sigi nanti ya. Kita panggil ini 2 orang hebat. Satu masih sekolah di Mandua Kota Palu, satu sudah alumni. Satrio dan Mutiara. Mari silakan. Masya Allah, tabarakallah. Iya, silakan duduk Mutiara di kursi sana. Iya, boleh. Atau di sini aja bintang tamu, kau harus di sini Farhat. Siap. Ya, Komyon di belakang. Masya Allah, rame apartemen kita ya, tepuk tangan dong. Mohon maaf sebelumnya kami tidak menyediakan air ya. Iya, karena sekarang puasa. Masih puasa Mutiara? Alhamdulillah masih Bapak. Masih alhamdulillah. Jangan disembunyi miku Ibu Ain. Mutiara apa kabar nak? Alhamdulillah baik Bapak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tapi di bulan puasa ini kayak kok cerah sekali ya. Ya, kelihatan kayak tidak puasa ya. Suhuzon sekali ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana aktivitas di Mandua? Masih aman? Alhamdulillah masih aman. Sekarang sibuk apa di Mandua? Sekarang saya sedang menjadi siswi Mandua Kota Palu yang sedang di ujung tanduk. Oh, tantu sudah pepatah. tidak lama lagi mau lulus di kelas 3. Masya Allah. Pasti guru-gurunya sedih ya ditinggalkan siswa berprestasi seperti Mutiara. Kalau Tio sendiri, apa kabar Tio? Alhamdulillah baik Pak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang sibuk apa karena dirimu sudah bukan siswa lagi nih? Iya. Kalau sekarang saya sedang berkuliah di Universitas di Kota Palu, lebih tepatnya UIN Dato Karama Palu. Masya Allah. Tio, masih aktif tidak di dunia MTQ? Alhamdulillah setelah lulus dari Mandua tetap aktif di MTQ, di MSQ. Masih ya? Masih. Kemarin ikutkah di kabupaten? Ikut di Kabupaten Parigi Motong di tingkat kabupaten. Alhamdulillah dapat juara 1. Masya Allah. Lebih tepatnya Pak sama beliau. Oh, Sepasang. Kau ini aku tahu. Makanya Pak kayak saya kenalin orang. Iya, soalnya saya tadi jalan kasihan kurang saya punya pekerja di sini, saya ambil dia. Di jalan. Berarti masih aktif ya? Alhamdulillah masih. Kampus jalan, tetap jalan. Kuliah. Alhamdulillah masih jalan. Walaupun kemarin sempat izin beberapa minggu, tapi alhamdulillah dari dosen diberikan izin. Oke. Kalau Mutiara sendiri, Mutiara aktif di MTQ sejak kapan dirimu? Atau sejak mengenal Ibu Ain? Ibu Ain yang doktrin dirimu masuk ke MSQ? Wah. Baik, pertama kali saya masuk di dunia MTQ itu pada tahun 2023. Di situ juga pertama kali ketemu sama Ibu Ain. Nah, pertama kali ketemu Ibu Ain itu saat saya mengikuti lomba ceramah pada Milad Mandua Kota Palu. Oh, ya. Di situ kebetulan Ibu Ain menjadi dewan hakim, penilai retorika, dan saya menjadi peserta ceramah. Dari situ Ibu Ain sudah melihat saya. Di situ saya langsung ditelepon Bapak. Jadi ceritanya saya langsung ditelepon, disuruh datang kembali ke audit untuk ambil selembar kertas, dan saya tidak tahu itu kertas apa. Togel. Bukan dong. Tidak dong, ya. Masa penjual CEO sih. sorry ya bersanda ya. Lanjut. Saat Ibu Ain sudah kasih kertas itu, cuman disampaikan saja hafal konsep ini dalam waktu 1 bulan. Dan Tapi kok Mutiara tidak curiga? tidak Bapak, saya belum tahu MTQ sama sekali. Oh. Berarti kamu Tiara sendiri dari awal karirnya di MTQ memang sudah dengan Ibu Ain yang Iya, sudah dengan Ibu langsung Ain dengan pertama kali. Oh, Ibu kandungnya di MTQ itu Ibu Ain. Jangan macam-macam, durhaka ngana dekutuk ngana jadi naskah. Jadi terus setelah dirimu menghafalkan naskah, kau tidak tanya-tanya dulu sama Ibu Ain, ini untuk apa naskah ini? Tidak, yang pertama Ibu Ain kasih tahu hanya hafalkan saja dulu. Setelah dihafalkan, ketemu Ibu Ain, latihan selama berapa bulan. Lalu saya tahu saat Ibu Ain katakan mau
ke MTQ tingkat kabupaten, tingkat Kota Palu. Apa Kota Palu pertama ya? Pada tahun 2023 mewakili Kecamatan Tatanga. Dan langsung juara kah? Alhamdulillah juara 2. Luar biasa. Luar biasa sekali. Ini dia yang dikatakan bahwasanya guru mampu memberikan ilmu, mentransfer ilmu secara baik kepada siswanya. Iya. Ya, bukan kaleng-kaleng. Hari kali pertama diambil, disuruh hafal naskah, langsung juara 1. Luar biasa. Kalau Tio kali pertama kenal dunia MTQ kapan? Sejak kenal juga ini manusia. Pemirsa ya, ini sahabat saya ya. Jadi kalau bahasa saya seperti ini, memang kita seringkali berhumor. Ya, seperti itu. Kalian berdua ini siapa sebenarnya ini baju hitam ini ya? Dari tadi tidak bertanya ya. Tio. Ya. Jadi awalnya saya ikut MTQ itu awalnya belum kenal sama Ibu Ain. Iyalah, masa kok sudah kenal Ibu Ain? Ibu Ain kan Enggak, maksudnya nanti lewat perantara orang baru. Tidak secara langsung Tidak ya. secara langsung. Jadi awalnya ceritanya saya sedang mengaji di masjid. terus tiba-tiba Iwan muncul. Mau sorry. Sedang Terus. mengaji. Terus teman saya kebetulan alumni juga namanya Elo. Saat itu datang ke masjid, dia panggil saya. Dia bilang, Satrio dipanggil Ibu Ain untuk ditawar untuk ikut MTQ. Iya. Karena pas itu timnya Elo ini kebetulan korinya adalah mahasiswa yang kebetulan juga sibuk di perkuliahannya, jadi nggak bisa ikut. Jadi pas itu dibilang Ibu Ain, itu sudah menjadi semua suatu ancaman bagi saya. Suatu ancaman. Iya, Memang ini orang ya for your information ya, gaya melatih manusia satu ini adalah penuh dengan ancaman. Ya, berani ngana teh datang, nanti tinggal pi ditusuk bagian mana ngana. Jadi bagaimana bahasanya waktu itu? Pasti dia bilang Ibu Ain, kalau kau tidak ikut sama Elo ini dan Kak Idat, mereka dua tidak bisa pergi ke Parigi. MTQ di Parigi pas itu. Jadi dengan berat hati. Sebenarnya begini, sebenarnya dirimu berarti menyelamatkan Elo dan Ida tadi ya. Insya Allah sebagai suatu penyelamat. Oke, akhirnya kau terjebaklah di lingkungan MSQ tadi. Saat itu waktunya kurang dari 1 minggu. Nah, saat itu betul-betul latihan fokus. Saat itu saya dicap di bidang tilawahnya. Dan pas saat itu betul-betul saya belum tahu ya, terhadap tilawah. Kurang 1 minggu Pak. Aduh, sangat. Ya Allah. Tapi tunggu dulu, dari dua keterangan narasumber kita ya, saksi mata yang masih hidup sampai sekarang, bahwa mereka berdua ini seakan-akan dijebak. Ya, satu langsung dikasih naskah, tiba-tiba disuruh hafal. Iya Pak, ya, benar. satu ditodong, tiba-tiba menyelamatkan dua anggota yang lain. Nah ini seakan-akan terjebak. Ibu Ain, kasih mic sama beliau. Kenapa harus Mutiara dan kenapa harus Satrio waktu itu? Jadi begini, saya itu melihat anak-anak bukan cuma ada anak ini bagus, saya lihat dulu potensinya. Saya lihat potensinya, lalu kemudian saya tidak tunggu bertanya, kau mau? Saya persiapkan dulu. Habis itu setelah itu saya panggil, baru saya jelaskan. Setelah saya jelaskan, saya pikir dia mau. Baru habis itu saya pola baik-baik. Awalnya Satrio ini memang benar-benar tidak mau karena anaknya introvert banget. Sangat introvert. Jadi saya berpikir, ya Allah, bagaimana caraku, karena untuk kemajuan dia juga kalau saya tidak berusaha paksakan, memang sebenarnya kalau seandainya orang tuanya tahu darah mungkin saya dimarah. Tapi karena demi kebaikan anaknya, saya pikir dia punya potensi di situ. Yang sedikit menjebak, saya sampaikan, kalau kau tidak mau, maka teman-temanmu batal. Dan teman-temannya juga saya kasih tahu, minta maaf Elo, kalau kalian tidak bisa bujuk Satrio, maka kamu dua tidak akan saya bawa. Karena saya tipe pelatih yang tidak mau menye-menye, orang bilang. Saya tidak mau, saya tidak, tidak. Kalau kamu tidak mau, saya ganti yang lain. Begitu prinsip saya, karena saya tidak mau ambil anak-anak, melatih anak-anak yang bahkan untuk kemajuan dirinya saja dia tidak mau. Bagaimana kita mau
mendorong. Betul. Jadi saya ya walaupun agak sedikit ada jebakan sedikit, tapi yang jelas saya bisa melihat dari aura anak itu, oh dia mampu. Oh, dukun Anda ya. Iya, bisa melihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Iya, indigo dia, bukan ini IndiHome. Tapi alhamdulillah Pak, karena jebakan tadi alhamdulillah beliau ini dapat juara Pak. Alhamdulillah. Dan sekarang memang kalau kita Satrio sudah mulai merambah dunia MTQ, tidak hanya sebagai tilawah di MSQ ya. Kemarin juara 2 di cabang Qiraat Muratal Remaja. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa dulu saya waktu itu tidak ketemu Ibu Ain ya, waktu saya masih kecil ya. Biar dia kasih masuk di MSQ lomba azan begitu dan saya bisa kalau cuma azan. Tunggu, jangan kita bicara lagi. Dorang doang bicara. Saya bingung, ini dorang bapak di sini. Bicara Pak, bicara. Jadi Ibu, ini mau sedikit tahu ini. Jadi metodenya Ibu mengajar anak-anak didiknya Ibu untuk mengikuti MSQ itu dengan bagaimana Ibu? Kan banyak anak-anak itu beda-beda cara pemikirannya. Mungkin dengan cara Ibu yang tadi sedikit kejam dibilang Pak, kejam. Tapi aslinya tidak kejam Pak. Beliau ini sangat wow, Masya Allah. Nah, iya Kak. Kau bisik kemarin sama saya, kau bilang kau diancam-ancam. Jadi metode itu, pelatihannya ya? Metode pelatihannya. Ya, kalau metode itu saya melihat juga keinginan anak-anak besar tidak, dia mau tidak. Awalnya memang saya tes dulu kayak Mutiara tadi, dites dulu. Kalau memang dia mau dan berkeinginan, pasti dia akan berusaha untuk hafal. Jadi saya panggil, kau mau ikut tidak? Karena biasa anak-anak awal-awalnya, oh iya Ibu, saya coba dulu. Oke, saya kasih kesempatan sekali. Saya kasih konsep kesempatan sekali, silakan kau hafal. Tapi kemudian kepercayaan yang sekali saya kasih, begitu datang Ibu minta maaf. 1 kali saya kasih kesempatan, dia malas-malas, nah disitu langsung saya cut. Saya langsung cari orang lain. Jika anaknya mau datang, kita melatih. Meskipun saya habis waktuku untuk melatih, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak itu punya keinginan untuk maju. Gitu. Oh iya Bu, Ibu kan sudah banyak sekali pastinya lewati bidang-bidang MTQ ini kan Bu? Ya. Sudah banyak hujan badai angin ribut yang Ibu lalu. Oh ya, hujan badai angin ribut. Hujan badai angin ribut. Nah, pertanyaan saya Ibu, apa kira-kira kesulitannya Ibu melatih anak-anak yang berbeda-beda ini Ibu? Kalau kesulitan lebih ke kadang sifat malas mereka. Kadang sifat malas itu yang agak susah. Tapi, Malas datang ya? Ya itu makanya saya bilang ada sedikit ancaman. Ya. Jadi setiap mau latihan sedikit diancam. Hanya ketika anak ini punya potensi, terus dia kayak ada keraguan, ada rasa malas, saya panggil, masalahmu apa? Saya tanya masalah yang dia hadapi sampai dia malas apa, masalah yang dia hadapi sampai kenapa kok tidak mau, kok takut, karena biasa ada yang tidak percaya diri, karena melihat, ih tampil dia bagus Ibu, saya tidak mampu begitu. Nah itu saya berupaya bagaimana caranya supaya kalau anak lain bisa, kenapa kok tidak? Karena kau dengan dia sama-sama manusia. Jadi kesulitannya hanya terkait dengan kendala malasnya anak-anak tadi. Tapi waktu Ibu Ain sendiri tidak ada kendala sebagai seorang pegawai juga dan juga sebagai seorang ibu rumah tangga, untuk waktunya tidak terganggu begitu. Alhamdulillah kalau untuk di pekerjaan kebetulan untuk di Mandua Kota Palu ini Bapak Kepala Madrasah sangat mendukung, bahkan bisa saya bilang 1000%. Masya Allah. Makanya kalau kita tidak heran lagi Bu ya, namanya Mandua di MTQ selalu menyala. Selalu menyala. Ya, karena dari atasan saya Pak Kepala Madrasah juga sangat mendukung, terus para guru juga. Setiap mau latihan izin untuk anak-anak mereka tidak pernah. Masya Allah. Alhamdulillah saya pun sebagai pelatih semangat 45. Walaupun lelah sampai malam kadang latihan, saya tetap dilayani ya. Ya, tetap anak-anak datang latihan. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Ain.
Tidak apa-apa ya, penonton bayaran saya. Ya, jangan terlalu lama-lama. Oh Ya. iya Ibu, ada satu lagi yang saya mau tanya Ibu. Ya, alhamdulillah banyak pertanyaannya ada orang. Tuhan. Ya, dengan metode latihan yang Ibu terapkan kepada anak-anak didiknya Ibu, kan kalau kita bisa bilang Pak ya dengan metode yang keras, Iya. kejam, Tegas. Nah, pertanyaannya Ibu, apakah Ibu pernah tidak terpikir untuk Ibu itu takut dicap buruk sama peserta didiknya Peserta. Ibu? Karena ada sudah yang bisik sama saya. Katanya. Begitu sudah. Kalau dicap buruk, Iya Ibu. kebetulan metode saya melatih juga, saya memposisikan diri bahwa saya ini ibu kalian. Iya. Bagaimana ibu kalian orang bilang marah-marah di rumah, maka begitu pun metode saya untuk melatih. Kalau salah, ya marahku marah seperti seorang ibu yang marah anaknya. Makanya ya silahkan tanya ke mereka ini, apakah mereka dendam? Alhamdulillah. Ya, setelah- Tidak di depannya Komio. Karena setelah walaupun memang agak sedikit keras, Iya. setelah itu baru habis itu saya rangkul, tanya masalah di kamu apa, apakah konsep ini terlalu berat? Betul. Kalau memang berat, maka akan saya teliti lagi apanya yang membuat berat. Oh, begitu. Ya. Jadi sebenarnya bukan akhirnya kejam sehingga mengintimidasi pemirsa, tapi kejam untuk memberikan semangat, motivasi, dan perubahan yang besar untuk peserta-peserta yang mau melatih atau latihan sama Ibu Ain. Mutiara, setelah masuk ke dunia MSQ, setelah masuk ke dunia MTQ, dan akhirnya dirimu sudah hampir 4 tahun ya di dalamnya, apa perubahan yang signifikan yang kau rasakan? Mulai dari diri pribadimu, ada perubahan apa yang kau rasakan? Apakah kau setelah masuk di sini saya kaya raya Pak? Hahaha gitu ya. Kan banyak uang kan di dalamnya Banyak kan? uang sakunya, Pak. Banyak. Perubahan yang saya rasakan pertama itu seperti apa ya, kan awal-awal pasti ragu dan takut untuk melangkah Bapak. Iya. Jadi setelah saya sudah lewati awalnya dan pertama merasa takut, susah, setelah dilewati akhirnya agak sedikit mudah ya. Jadinya Nikmat. Ya, dia menikmati segala hasil yang dia. Ya, hasilnya kan ada hasil secara keuntungan materi dan non materi. Iya. Non materi adalah kepuasan hati ketika mendapatkan juara. Materi banyak ya. Alhamdulillah. Masya Allah, ini sebentar kita akan bisik-bisik berapa sih honornya. Tapi kalau MTQ itu kan banjir honor ya. Iya, kalau soal banjir sih tidak Pak. Cuma alhamdulillah anak-anak itu saya selalu pesan kalau terima uang saku, kalau terima bonus itu jangan lupa bayar Zakat. bantu Oh, saya kira bayar zakat. biaya sekolah. Oh, sekolah. Iya, iya. Ditabung untuk yang lebih bermanfaat dan alhamdulillah itu mereka laksanakan. Masya Allah. Tio, perubahan yang signifikan yang Anda rasakan setelah masuk ke dunia MTQ, khususnya MSQ, bergabung dengan Ibu Ain, seperti apa yang Anda rasakan? Perubahan apa itu? Kalau saya kan lebih spesifiknya di bidang tilawah. Iya. Berarti perubahan yang signifikan itu ada di bidang tilawah. Pada awalnya seperti siswa-siswa biasa mungkin yang kurang paham mengenai hal-hal yang ada di tilawah seperti nadanya mungkin, makhrajul hurufnya dan lain sebagainya. Setelah saya masuk di dunia MSQ, saya lebih tahu mengenai hal-hal yang ada di tilawah seperti nada-nadanya, nada jiharka, nahwu dan lain sebagainya. Dan kedua terhadap mental saya saat berkompetisi berkompetisi di MTQ. Jadi itu lebih suatu hal yang bisa meningkatkan mental saya. Oke, tapi tunggu dulu. Tadi kan sudah dibilang bahwa dirimu kan awalnya ini kan adalah siswa yang introvert. Ya. Saya kenal dirimu karena saya sempat mengajar dirimu waktu itu di kelas agama ya, Iya. sama-sama Virus dan lain-lain. Memang dirimu introvert. Tiba-tiba dirimu menjadi ekstrovert seperti ini. Apa yang didoktrin Ibu Ain ke dirimu sehingga berubah 360 derajat? Ya, itu semua karena utamanya karena lingkungan pertemanan. Saat itu memang karena saya ingat sekali kaidah. Iya. Itu hal yang orang yang betul-betul mengajar saya untuk menjadi Gila. Setengahnya Pak. Setengah. jadi ekstrovert. Ya. Saat itu di MTQ di Parigi Barat, mewakili Parigi Barat di kota Parigi. Itu
Pokoknya diajar ini ya, diajar supaya ekstrovert ya. Ya. Oke. Dan itu berhasil ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Sangat berhasil. Kalau ada Idat nonton ya, terima kasih Idat atas jasa kerja kerasmu. Akhirnya anak yang tadinya introvert jadi ekstrovert, tapi tidak berlebihan seperti Idat ya. Kalau Idat kan alhamdulillah kalau di akhirnya bakayang, kadang-kadang basalto, ya bapanjat. Jadi memang teman-teman pembeli Burasa kali ini menjadi bukti bahwasanya Ibu Ain ya yang kita kenal di Madrasah Alia Negeri 2 Kota Palu sebagai tenaga kependidikan dan juga sebagai pelatih MSQ tidak setengah-setengah dalam melakukan apa yang dia inginkan ya, melatih, memberikan dedikasi kepada madrasah. Buktinya banyak sekali prestasi yang diukir oleh Mandua Kota Palu di bidang MTQ khususnya MSQ, luar biasa. Ini kayaknya ini Pak, teman-teman pemirsa yang habis menonton ini kayaknya langsung berbondong-bondongin Pak ikut MSQ. Iya, bukan hanya teman-teman yang ada di Mandua, kita promo juga buat teman-teman yang ada di luaran sana yang mungkin masih SMP, MTS, SD, TK, PAUD, yang belum lahir juga Komiu, ya. Kalau Komiu misalnya mau anak-anaknya Komiu menjadi orang-orang yang berkompetisi dengan sehat, masuk di Mandua. Ya. Di sini ada banyak sekali kegiatan. Ya, kegiatannya alhamdulillah positif semua. Kegiatan-kegiatan yang dapat memicu apa ya? Kemampuan siswa-siswinya. Terbukti nih ya, ini siswa-siswa berprestasi semua ini. Luar biasa. Apa itu? Kasih ini. Dan insya Allah persiapan untuk ke MTQ tingkat provinsi cabang MSQ diwakili oleh beberapa anak-anak Mandua. Untuk Kota Palu ada Mutiara sama Arfadina, insya Allah. Masya Allah. Kota Palu. Yang untuk putranya ada Ahmad. Itu Kota Palu. Dan untuk Kabupaten Morowali Utara ada Paragita. Itu juga anak Mandua sebagai tilawah MSQ Putri. Ada juga nanti insya Allah mewakili Kabupaten Tojo Una-Una. Itu anak-anak boarding school Mandua, insya Allah mereka yang akan mewakili. Oke, ada kabupaten lain lagi? Terus Kabupaten Poso, insya Allah, karena kemarin sudah sempat dikirim berkasnya. Iya. Terus Kabupaten apa lagi ya? Ya, Parigi Motong. Parigi Motong. Ya, itu yang untuk khusus anak-anak Mandua. Kalau yang saya latih Touna sama anak-anak Kota Palu, insya Allah untuk sekarang. Iya. Habis itu Morowali Utara, Banggai Laut, insya Allah Donggala dan Poso. Semua kabupaten diambil ini. Sulawesi Tengah memang. Satu provinsi memang tidak salah kita bilang ini adalah dongkotnya MSQ. Ya. Pemirsa, kita punya segmen nih. Sebelum kita closing, kita punya segmen yang namanya Give Your Opinion. Apa artinya, Farhan? Berikan opinimu. Iya. Ada beberapa artikel yang akan kami tayangkan di layar TV kami yang mahal ini, ya mahal sekali, untuk dikomentari oleh bintang tamu kami. Ya, kita lihat dulu artikel pertama. Silakan, tolong operator kerja. Ini, baca. Oh iya Ibu. Ini dia. Artikel yang pertama, Menteri Agama dan Gubernur Sulawesi Utara dipolisikan. Sulawesi Tenggara, say. Sulawesi Tenggara, maaf. Itu dipolisikan usai maskot STQH dianggap menistakan agama. Nah, ini viral kemarin teman-teman ya. STQH yang dilaksanakan di Kendari itu maskotnya menjadi polemik. Kita bukan membahas tentang daerahnya, bukan membahas tentang benar dan salahnya, tapi pandangan Ibu Ain atau teman-teman semua yang sudah juga terjun di dunia MTQ atau STQH. Itu sebenarnya seperti apa sih pandangan kalian? Kalau persoalan maskot ini saya kira namanya yang sudah sudah dirancang dari awal, pasti sudah ada persetujuan dari berbagai pihak. Oke. Ya, kalau dibilang soal pelecehannya, tinggal kembali ke masing-masing setiap orang memandang itu. Oke. Kalau saya memang sih agak rancu ketika
hewan dijadikan maskot. Benar maskotnya, tapi kalau untuk memegang Propertinya ya? Ya, itu agak kurang pas saya pikir. Padahal bisa saja dibikin hewan itu, ada anak kecil duduk di atas hewan itu memegang Quran. Ya. Supaya itu memberikan kesan bahwa walaupun dia bisa jadi mengembalakan sapi, mungkin sambil baca Al-Quran, itu kan lebih bijak. Oke, jadi ceritanya tetap ada maskot hewannya ya, tapi ada anak-anak yang mungkin sebentar mengembala, pegang buku, Masya Allah. Saya pikir lebih pas, karena kita kan tidak bisa menafsirkan ya? Ya, membuat orang supaya apa yang dia lihat harus diikuti semua. Iya, tafsirannya beda-beda. Iya, tafsiran orang beda-beda. Jadi saya pikir ya kembali ke masing-masing kita. Kembali ke masing-masing, betul. Kalau memang kita rasa itu baik, ambil positifnya. Mungkin orang yang membuat maskot itu ada makna tersendiri. Iya, jadi, betul. Ya, saya pikir ini kan ajang MTQ positif aja. Positif ya. Jangan menimbulkan banyak dosa hanya gara-gara persoalan. Iya, betul. Apalagi di situ kan kita di situ ada ajang baca Al-Qur'annya, hafalan hadisnya. Jadi mungkin hanya perbedaan penafsiran teman-teman ya. Luar biasa, ini pandangannya luar biasa loh Tio ya. Ya, luar biasa ini. Ini kalau dijadikan ketua panitia STQH tingkat nasional ini, Masya Allah. Maskotnya langsung beliau sendiri pegang Al-Qur'an. Artikel berikutnya Farhat baca. Total bonus prestasi bagi Kafila dan pelatih MTQ capai 1,2 miliar Pak. Masya Allah. Tio, terkait bonus, sebenarnya menurut Tio sendiri bonus itu penting tidak untuk peserta dan pelatih? Kalau saya merasakan sebagai peserta sendiri ya, jadi bonus itu sebenarnya bentuk apresiasi dan motivasi kita untuk peserta lebih semangat untuk lomba. Tapi kalau dalam hal ini mungkin terlalu banyak. Ini mungkin keseluruhan saya. Keseluruhan dari cabang. Berarti penting ya? Penting. Tapi sebenarnya niatnya. Nawaitunya dulu dong ya. Kembali kepada niat awal kita untuk memuliakan Al-Quran dan menjadikan pedoman dan untuk memotivasi orang lain. Ya, jangan sampai kita ikut lomba hanya karena uangnya berarti ya kayak. Tidak, kok saya ikut lomba gara-gara uangnya. Mbak bodoh-bodoh saya Mbak ikut lomba tidak dapat uang. Itu realita. Ya, seperti itu. Kalau Mutiara sendiri, bonus itu penting tidak? Menurut saya penting Bapak, karena dari bonus itu dapat, contohnya saya bisa bayar uang SPP sendiri. Oke. Masya Allah. Dan kalau ini bocoran dikit ya, terkait kita bicara masalah bonus ya. Bonus itu kan ada yang namanya uang saku, ada uang hadiah kalau menang, ada uang lain gak selain uang itu? Kayaknya cuma itu deh. Kayaknya cuma itu deh. Saya kira ada uang lain. Tidak ada, itu makanya kalau saya melihat artikel ini, kan ini bicara keseluruhan lomba. Jadi saya pikir sebenarnya tidak ada salahnya. Iya. Karena kalau satu orang dapat sekian, otomatis semua juga harus dapat begitu. Oke. Ini kan ajang kita berdakwah ya? Ya, ajang dakwah supaya anak-anak lebih termotivasi untuk memperkenalkan Al-Quran, termotivasi belajar Al-Qurannya, menghafalnya. Walaupun kata kenapa di bidang agama harus orang bilang harus mengharapkan uang. Tidak seperti itu. Sebaik kembali ke niat, tapi namanya kita manusia. Kalau sudah dibilang kau hafal sekian, anak-anak saja kalau kau hafal satu juz nanti dikasih sekian, pasti dia akan sangat termotivasi. Apalagi di dunia MTQ ini. Jelas yang dikejar ke sana walaupun niat awalnya bukan itu. Iya, betul. Tetap orang akan, ya Allah kasih juara saya akan berusaha untuk menghafal. Betul. Saya mendapatkan hadiah itu, bisa saja dengan niat itu bisa dia bantu orang. Betul. Apalagi kalau hadiahnya umroh. Masya Allah. Saya kalau hadiahnya umroh, saya biar umurku tidak mau bisa mendaftar lagi, sama daftar. Kan nanti saya urus di Dukcapil, saya ganti KTP. Iya kan, ada biasa kan umroh ya. Ada sahabat kita di Mandua Kota Palu juga sebagai pelatih qori tilawah ya di boarding school Mandua Kota Palu, Ustazah Narti.
Iya. Itu kan juga berapa kali umroh karena memenangkan ini ya. MTQ. Luar Ada biasa. juga salah satu anak mandua. Hmm? Beliau anak itu juara 1 tingkat Kabupaten Morowali yang hadiahnya umroh. Wish, Masya Kalau tidak Allah. salah dia sudah berangkat kemarin. Siapa tuh? Ya Allah, titip doa. Huzaifi. Oh, Huzaifi. Ya. Dia umroh. Umroh, Masya ya. Allah, Huzaifi titip doa. Kabupaten Morowali, alhamdulillah. Luar biasa dong, tepuk tangan. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bukan soal berapa rupiah, bukan soal berapa nilainya, tapi soal pengalamannya dan dedikasi kita dalam membumikan Al-Quran ya. Jadi perbaiki niatmu ya. Kalian berdua ini dari tadi berbincang masalah lomba karena memang hadiahnya lumayan. Ya. Jadi memang mereka mau ikut lomba gara-gara hadiah, seperti itu. Hadiahnya Karena uangnya. karena uangnya, tidak apa-apa juga ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ain. Masya Allah, dari sekian banyak kesibukannya Ibu Ain menyisipkan sedikit waktunya untuk datang ke apartemen kami ini. Ya, mohon maaf tidak ada air sekali lagi karena ini puasa. Ya, semangat terus puasanya. Terima kasih Tio. Ya, semoga Tio juga bisa melebarkan sayapnya di berbagai bidang. Amin, Mengikuti amin. jejaknya Ibu Ain. Kalau bisa jangan hanya jadi peserta, kalau bisa jadi pelatih. Kalau Ibu Ain dari sari tilawahnya, Tio jadi pelatih korinya. Ya, nanti kolaborasi. Nanti anak-anak kami yang kamu latih. Mutiara, terima kasih banyak ya. Semoga lulus, amin ya rabbal alamin. Masuk di universitas yang terpilih, yang paling baik. Ya, dan kalau bisa jangan pernah tinggalkan keahlianmu sekarang. Kalau bisa ikut Tio, sudah jadi mahasiswa tetap juga ada di MTQ seperti itu, supaya siapa tahu kamu bisa titisannya Ibu Ain ya. Jadi cikal bakal pengganti dari Ibu Ain. Tapi kan nanti itu turun temurun ya. Mutiara Landeangi siswa, dia adalah anak anak yang dilatih oleh Ibu Ain. Jadi kan sanatnya kan berturun-turun ya. Masya Allah, guru Quran hadis banget gue. Oke, terima kasih pemirsa ya. Mohon maaf mungkin dalam podcast ini banyak bahasa-bahasa yang kami lontarkan tidak baik dan tidak sopan. Ini hanya podcast ya. Ini juga merupakan program Burasa yang kita kemas secara santai. Insya Allah sampai kepada pemirsa dengan baik ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi insya Allah di Burasa podcast berikutnya atau episode berikutnya dengan bintang tamu yang juga akan lebih bombastis lagi. Saya Muhammad Rivaldi mohon pamit. Saya Muhammad Farhad. Saya Rangga Rahmatul Chandra. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.